مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين. Apakah seorang makmum itu diperbolehkan berkata kepada muadzin untuk mempercepat iqamah, ataukah boleh juga seorang makmum itu mengqomati selain daripada muadzin itu sendiri? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang mau berbuat dosa, terutama kesyirikan? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap kita kepada seseorang yang itu menahan daripada, istilahnya, kalau ada seseorang yang memberikan hadiah atau amal jariah, kemudian seseorang itu menahannya, tidak mempergunakan amal jariah tersebut, sehingga amal tersebut bisa berhenti atau terbengkalai, tidak berfungsi sama sekali. Itu pertanyaan yang ketiga. Mungkin dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau hadiah enggak? Halo. Oh iya, nanti langsung ngonten. Bismillah. Untuk yang pertama tentang masalah iqamat. Iqamat itu bagian daripada syiar sholat jamaah, dan hukumnya sunnah muakkadah, ditegakkan dan disunahkan ditegakkan oleh muadzin. Jadi muadzin sendiri yang dia nanti melaksanakan iqamat. Itu sunnahnya seperti itu. Untuk itu ketika ada orang yang qomat bukan muadzin, ini khilafus sunnah, menyelisihi apa? Sunnah. Ya. Ketika ada orang yang dia iqamat bukan seorang muadzin, maka ini adalah menyelisihi sunnah. Kemudian tadi ditanyakan apakah boleh jamaah itu minta untuk dipercepat iqamah. Sebetulnya siapa yang berhak untuk meminta muadzin untuk menegakkan iqamah? Ketika kita menilik sunnah Rasulullah, pada hakikatnya yang memerintahkan untuk menegakkan sholat itu adalah imam. Ya, sebagaimana datang dalam satu hadis, Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Arihna biha ya Bilal." Ya, artinya arihna biha itu adalah istirahatkanlah jiwa kita semua wahai Bilal dengan ditegakkannya iqamat. Artinya waktu itu Rasulullah meminta Bilal untuk iqamat, dan dengan iqamah maka ditegakkan sholat, dan dengan sholat maka jiwa dan hati seseorang itu akan tentram. Nah, disinilah sunnah Rasulullah SAW, penegakan iqamah itu adalah ditegakkan oleh imam. Dulu para sahabat itu tidak berani untuk mengumandangkan iqamat kalau Rasulullah SAW belum datang. Dalam satu riwayat bahwa Rasulullah SAW, ini Bukhari Muslim, ini disebutkan juga dalam kitab Umdatul Ahkam fi man tafaqa baina syaikhan. Jadi Umdatul Ahkam ini min adillatil ahkam, itu adalah hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Disebutkan para sahabat itu menunggu kehadiran Rasulullah SAW untuk menegakkan sholat isya. Sampai banyak dari mereka saking lamanya nunggu, dan itu waktu malam, ngantuk. Ya, duduk sila gitu sampai tekluk-tekluk bahasanya. Maka setelah agak malam itu Rasulullah datang. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan,
innaha la waqtiha laula an asyqa ala ummati. Sungguh ini adalah waktu ditegakkannya sholat Isya pada hakikatnya, yaitu di akhir atau di fase yang agak mundur dari malam, ya, sepertiga akhir. Maksudnya akhir dari sepertiga awal, mohon maaf. Akhir dari sepertiga awal. Jadi malam itu dibagi tiga, sepertiga yang awal itu akhirnya kapan? Nah, itu adalah waktu yang dikatakan oleh Rasulullah sebetulnya afdal untuk menegakkan sholat Isya kalau tidak memberatkan umatku. Nah, waktu itu Rasulullah SAW mengakhirkan waktu Isya dan para sahabat tidak berani menegakkan iqamat. Nah, ini sunnah nih. Maka dari itu masjid itu seyogianya menunjuk ada imam rotib. Imam rotib inilah yang kemudian berhak untuk menegakkan sholat. Artinya ketika dia datang, dengan datangnya dia, maka muadzin atau nanti yang melaksanakan iqamat nunggu apakah ini imamnya sudah siap atau belum. Karena kadang imam datang mau sholat sunat tahiyatul masjid dulu, nggih. Kadang seperti itu. Kadang imam datang tapi dia belum mau negakkan iqamat karena melihat jamaahnya belum kumpul seumpamanya. Nah, maka yang menggaungkan iqamat itu, ya, keputusannya kepada siapa? Kepada imam rotib. Ada pertanyaan, Ustaz, imam rotibnya telat, Ustaz. Kadang jamaah wis ora sabar yo, tingak-tingok. Imamnya kok belum datang. Lah ini gimana gitu? Nah, dalam posisi seperti itu maka penyelesaiannya adalah kita melihat ada waktu afdal ditegakkannya sholat, yaitu awal waktu. Awal waktu ini para ulama mendudukkan awal waktu itu seberapa lama. Mereka mengkiaskan dengan ketika orang itu bersih-bersih persiapan sholat, kemudian pakai baju, berangkat ke masjid, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ada yang menghitung kurang lebihnya sekitar 15 menit. Itu awal waktu afdal ditegakkannya sholat, di awal waktu. Maka ketika ada kesepakatan seperti itu di masjid, bahwa kita menegakkan di awal waktu, dan biasanya ada timernya ya, di masjid-masjid itu setelah sholat berapa menit dikumandangkan iqamat. Ketika sudah sepakati itu dan imam rawatib juga menyepakati hal itu, maka seumpama imam rawatib itu telat, muadzin boleh untuk segera mengumandangkan iqamat dengan ditunjuk imam badal yang sudah disepakati. Maka rotib itu ada yang paling pokok satu, kemudian ada naibnya, wakilnya siapa, pertama, wakil kedua, wakil ketiga, dan seterusnya. Oke, jelas nih ini, ini penting sekali pelaksanaan seperti ini. Semoga bisa mulai dilaksanakan di masjid-masjid, biar tidak terjadi polemik. Karena biasanya ada yang pengen cepet dikomati, ada yang kadang wah cepet aku lagi melaku, aku lagi wudhu, aku lagi ini kok sudah iqamat gitu. Nah, kalau sudah ada kesepakatan, insya Allah tidak menjadi perselisihan. Yang kedua terkait masalah mencegah orang melakukan kesyirikan, ya kita nasihati. Kalau dia itu orang yang berada di bawah wilayah kita, ya kita cegah dengan kekuasaan kita. Contoh itu anak kita mau berbuat kesyirikan dan masih di bawah wilayah kita, ya kita cegah dengan kekuatan. Artinya kita larang betul. Tapi kalau orang yang di luar wilayah kita, maka bab yang bisa kita lakukan adalah dengan nasihat. Ya, ketika memungkinkan nasihat itu dilakukan, kemudian juga diupayakan untuk mencegah dengan kekuatan kita, ya itu bisa dilakukan. Contoh orang yang punya kekuasaan, ya jadi Pak Lurah, jadi Pak Camat, jadi Pak Bupati, ya punya kekuasaan untuk bisa menjauhkan orang dari kemusyrikan, menjauhkan orang dari kekufuran, menjauhkan orang dari kemaksiatan, maka harus dipakai kekuasaan itu untuk menegakkan kebenaran. Tapi kalau tidak punya, maka masih ada cara, yaitu dengan nasihat, dengan amar ma'ruf, dan juga nahi mungkar dengan lisan. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah menahan sedekah jariyah sehingga tidak terfungsikan dengan baik, begitu nggih? Akhirnya pahala jariyahnya ini tidak bisa segera dipetik oleh yang bersedekah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kita semua untuk menunaikan amanah kepada yang berhak, kepada ahlinya, kepada yang berhak. Artinya orang yang dipasrai, yang diwakilkan untuk menjalankan sebuah sedekah jariyah, hendaknya dia bertakwa kepada Allah bahwa ketika dia tidak beramanah maka akan ada pertanggungjawaban yang berat di hadapan Allah. Ya, dan itu tentunya membuat keterbengkalaiannya sebuah amal. Artinya gara-gara sikap dia, amal yang harusnya bisa dimanfaatkan itu tidak bisa dipetik. Ya, ini adalah perbuatan yang zalim. Perbuatan yang zalim, dan ini konsekuensinya juga cukup besar di hadapan Allah. Wallahu taala. La ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyid